Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, pemirsa Hikmat Pagi dimanapun berada. Puji dan syukur pada Tuhan, hanya karena anugerah-Nya kita boleh ada sampai dengan hari ini. Oleh sebab itu, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita, bolehlah kita melandasinya dengan membaca dan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Marilah kita mohon tuntunan Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kembali kami datang kepadamu, kami mengucap syukur untuk setiap penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk hari baru yang boleh Engkau berikan pada kami hari ini. Kami juga mengucap syukur untuk tiap-tiap berkat Tuhan, baik berkat jasmani maupun berkat rohani, yang boleh Tuhan berikan berkelimpahan pada kami, sehingga boleh kami berkecukupan. Bapa, sebelum kami melanjutkan aktivitas kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan boleh teduhkan hati kami, Tuhan boleh penuhi hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga firman itu boleh menjadikan iman kami semakin bertumbuh, dan firman itu boleh menjadikan tuntunan dalam setiap langkah kehidupan kami. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Renungan kita pada hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Utomo dengan tema Kasih Allah Memberi Keselamatan. Ayat bacaan diambil dari Efesus 2 ayat yang ke-8 yang demikian bunyinya. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan usahamu, tetapi pemberian Allah. Demikian firman Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Chairil Anwar adalah salah satu penyair terkemuka Indonesia. Ia dijuluki sebagai si binatang jalang dari karyanya yang berjudul Aku. Chairil Anwar diperkirakan telah menulis 96 karya, termasuk 70 puisi. Jika Indonesia memiliki Chairil Anwar sebagai salah satu penyair legendaris, negara Chili di benua Amerika Selatan memiliki seorang penyair bernama Pablo Neruda. Kisah hidup Pablo Neruda cukup menarik. Ia adalah seorang anak yang kesepian dan tidak bahagia. Ia tidak memiliki saudara dan teman. Suatu hari, ia mengamati halaman belakang rumahnya dan menemukan sebuah lubang di pagar yang mengelilingi halaman tersebut. Tiba-tiba, ada sebuah tangan mungil yang membawa sebuah mainan terjulur ke arahnya dari seberang pagar. Tetapi tangan itu tiba-tiba menghilang. Ia mendapatkan domba mainan kecil di tanah. Pablo kemudian berlari ke dalam rumah dan mengambil benda miliknya yang terbaik, yaitu buah pinus. Ia menaruhnya di tempat yang sama dan berlari sambil membawa domba mainan tersebut. Domba mainan itu akhirnya menjadi benda yang paling ia sukai. Pertukaran hadiah itu membawanya kepada fakta yang sederhana namun mendalam. Menyadari bahwa saudara dipedulikan oleh seseorang merupakan karunia hidup yang paling berharga. Pertukaran hadiah kecil dan misterius itu tetap melekati hati saya, kata Pablo Neruda, tersimpan dalam-dalam dan kekal. Membaca sepenggal kisah kehidupan Pablo Neruda ini tentunya membuat kita memikirkan karunia Allah bagi kita, yaitu tangannya yang terulur kepada kita dengan penuh kasih mengutus putranya Yesus untuk mati bagi dosa-dosa kita. Keselamatan merupakan karunia yang tersimpan dalam-dalam dan kekal dari Allah yang diterima
karena kasih karunia melalui iman. Keselamatan bukanlah hasil usaha kita, tetapi keselamatan adalah pemberian atau karunia atau anugerah dari Allah. Segala jerih, daya, upaya yang manusia lakukan tidak akan dapat membeli keselamatan. Jangan sia-siakan keselamatan anugerah Allah. Mari syukuri dan pakai kehidupan yang telah diselamatkan ini dengan mewujudkan kasih kepada Allah dalam perkataan, perbuatan, dan segenap pikiran kita. Karena jerih manusia tidak dapat membeli keselamatan, maka kasih Allah menganugerahkan keselamatan secara cuma-cuma. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kasih setiamu kepada setiap kami. Kami sadar benar bahwa keselamatan dan kehidupan kekal hanya karena kasih setia dan anugerah Tuhan. Oleh karena itu mampukanlah kami untuk menikmati dan juga hidup benar di dalam keselamatan yang Engkau beri. Kami tidak menyia-nyiakannya dan kami hidup dalam ketetapan dan kebenaran seperti yang Tuhan mau. Berkati kami hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang kita lakukan tidak akan cukup dan tidak akan mampu membeli keselamatan. Keselamatan hanya anugerah dan kasih setia dari Allah. Dunia sudah semakin dingin tentang kasih. Kasih yang diperagakan cenderung bersifat transaksional. Namun, kasih Allah tidak pernah berubah. Kasih yang sempurna tanpa batas. Kasih yang memberikan keselamatan dan kehidupan kekal bagi setiap kita yang percaya. Selamat berkarya, selamat menikmati kasih-Nya. Tuhan Yesus memberkati.